Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah apresiasi prosa, fiksi, dan drama dengan dosen pengampu Ibu Nur Halifah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Tahap dalam Apresiasi Karya Sastra. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, yang pertama ada Windy Indriani dengan NIM A11122032. Yang kedua ada Adrian dengan NIM A11122014. Yang ketiga ada Alia dengan NIM A11122024. Keempat ada Aniza Makfira Putri dengan NIM A11122001. Kemudian kelima ada Siti Nurhaliza Bahudin dengan NIM A11122009. Yang keenam ada Dita Lasunati dengan NIM A11122010. Ketujuh ada Amna Irada dengan NIM A11122027. Dan yang terakhir ada Isnaini dengan NIM A11122018. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Tahapan dalam Apresiasi Karya Sastra. Selamat menyaksikan teman-teman. Tahapan dalam apresiasi karya sastra. Apresiasi mempunyai tahap-tahap yang perlu ditempuh guna mencapai taraf yang lebih baik. Tahap-tahap tersebut merupakan pedoman yang dapat digunakan dalam rangka mencapai kemampuan apresiasi yang diharapkan. Dan pencapaian ini diharapkan untuk tercapainya tujuan pengajaran sastra yang diharapkan. Untuk sampai pada tahap penetapan penghargaan atau kesimpulan terhadap suatu karya seni atau sastra, ada beberapa tahap-tahap yang perlu dilewati terlebih dahulu. Tahap-tahap yang dimaksud tersebut menurut Dr. Maidar G. Arsyad dalam Suroto sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap penikmatan. Pada tahap ini, penikmat melakukan tindakan untuk melihat, membaca, menonton atau mendengarkan sebuah karya seni sastra tertentu. Misalnya, membaca novel, roman, atau puisi, atau mungkin mendengarkan pembacaan sadak seperti puisi, atau menonton pertunjukan drama. Tahap kedua, tahap ini adalah tahap penghargaan. Pada tahap ini, penikmat melakukan tindakan manfaat, melihat kebaikan atau nilai sastra itu. Mungkin setelah membaca atau mendengar karya sastra, lalu penikmat merasakan adanya manfaat. Apakah itu memberi hiburan, menyenangkan, memberi kepuasan, atau memperluas pandangan dan wawasan hidupnya? Kalau penikmat merasakan manfaatnya, sangat mungkin ia akan melangkah kepada tahap berikutnya. Kemudian ada tahap yang ketiga, yaitu tahap pemahaman. Di sini penikmat melakukan tindakan menganalisis, meneliti unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya serta berusaha menyimpulkan kembali. Tahap ini berarti penikmat tidak lagi sekedar pasif untuk melakukan suatu karya seni, tetapi mereka juga melakukan pemerhatian pada tiap komponen yang telah membentuk karya sastra tersebut. Akhirnya, ia akan sampai pada sebuah kesimpulan apakah karya sastra tersebut baik atau tidak, bermanfaat bagi pembaca atau tidak, sekedar sebagai hiburan atau lebih dari karya, dan lain-lain. Tahap 4 adalah tahap penghayatan. Pada tahap ini, penikmat atau pembaca akan menganalisa lebih lanjut karya sastra tersebut, mencari makna atau hakikat dari suatu karya sastra beserta argumentasinya, membuat penafsiran dan menyusun argumen berdasarkan analisis yang telah dibuat. Pada tahap ini, penikmat berusaha menjelaskan mengapa alur novel begitu atau begini, atau mengapa sebuah puisi menggunakan bentuk seperti tanda tanya,
atau mengapa sebuah puisi menggunakan kata-kata seperti itu dan lain-lain. Alasan-alasan yang dikemukakannya dapat diterima secara akal. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir, tahap ini biasanya disebut dengan tahap aplikasi atau penerapan, di mana pembaca yang telah membacakan atau menikmati suatu karya sastra sangat mungkin untuk bisa memberikan ide kepada pembaca karya tersebut. Jadi, tahap-tahap tersebut merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam mencapai tingkat apresiasi yang sebenarnya. Tingkat pemahaman, tingkat penghayatan, dan tingkat implikasi merupakan tahapan yang harus dilalui dalam mencapai suatu proses apresiasi terhadap karya sastra. Tingkat penikmatan merupakan tingkat pertama bagi seseorang yang hanya baru mengenal suatu karya sastra. Tingkat pemahaman ini berada pada tahap menonton atau merasa senang saat mengenal suatu karya sastra. Pada tahap ini tidak dituntut untuk melakukan penilaian terhadap suatu karya sastra karena sudah barang tentu ia tidak dapat bisa menilainya. Hal ini menyebabkan timbulnya salah penafsiran terhadap suatu karya sastra apabila diminta penilaiannya. Kesimpulan yang dapat kami berikan kali ini yaitu apresiasi mempunyai tahap-tahap yang harus ditempuh guna mencapai taraf yang lebih baik. Tahap-tahap tersebut merupakan pedoman yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai kemampuan apresiasi yang diharapkan. Dan pencapaian ini diharapkan untuk tercapainya tujuan pengajaran sastra yang diharapkan. Tahapan itu berupa tahap penikmatan, tahap penghargaan, tahap pemahaman, tahap penghayatan, dan terakhir tahap implikasi atau penerapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.